bukan bagian dari klaster yang manapun, datang dari luar negeri. Kemudian yang berikutnya, pasien nomor 10, laki-laki 29 tahun, WNA, nampak dalam kondisi sakit ringan sedang. Ini adalah bagian dari tracing kita atas kasus 01. Kemudian yang berikutnya, identifikasi pasien nomor 11, WNA, perempuan 54 tahun, kondisi nampak sakit ringan sedang. Ini adalah juga bagian dari tracing kontak kasus 01. Selanjutnya, kasus dengan identifikasi 12, laki-laki 31 tahun, sakit ringan sedang, juga hasil tracing dari kasus 01. Selanjutnya, pasien dengan identifikasi nomor 13, perempuan 16 tahun, ini juga tracing dari subklaster pasien nomor 03. Subklaster 03. Saya lanjutkan. Pasien dengan identifikasi 14, laki-laki 50 tahun, gambaran sakit ringan sedang, imported kasus. Saya lanjutkan lagi. Pasien dengan identitas nomor 15, perempuan 43 tahun, ini juga imported kasus. Saya lanjutkan, nomor 16, perempuan 17 tahun, ini terkait dengan pasien nomor 15. Kontak eratnya pasien nomor 15. Saya lanjutkan lagi, pasien dengan nomor 17. Laki-laki 56 tahun, ini imported kasus. Saya lanjutkan lagi, nomor 18, laki-laki 55 tahun, ini juga imported case. Saya lanjutkan lagi, nomor 19, laki-laki 40 tahun, ini juga imported case. Selesai kelanjutannya. Sehingga hari ini jumlah kasus yang terkonfirmasi positif sebanyak 19.
Ini adalah penjumlahan dari yang sudah kita rilis di awal, pasien nomor 1 sampai dengan nomor 6. Hari ini saya menyampaikan nomor 7 sampai dengan nomor 19. Saya harapkan tidak ada yang bertanya tentang nama, identitas, maupun rumah sakitnya. Kewarganegaraan sudah disebutkan 2 tadi WNA. Sebentar, saya mulai dari kiri dulu. Untuk imported kasusnya itu sudah ditelusuri dari negara mana? Pakai halo-halo, Mas. Apa udah ditelusuri ini kasus yang importednya berpergian dari daerah mana? Sudah. Itu apakah satu negara, apa beberapa negara, Pak? Ada 3 negara. Bisa disebutkan, Pak? Sudah. Negara mana aja, Pak? Iya, ada 3 negara tadi sebutannya. Ya pasti negara yang terinfeksi lah. Iya, tapi 3 aja. Lanjut. Pak, saat ini kan penapisan, mau nanya sekarang ini penapisannya itu pakai apa untuk pasien-pasien? Penapisan, screeningnya pakai apa? Kemudian apakah masih pakai CDC atau tidak? Karena di Amerika sudah tidak percaya dengan regen kit itu, Pak. Tadi sudah disebutkan pakai PCR dan pakai genome sequencing. Satu lagi yang kiri. Warga negara asing adalah bukan warga negara Indonesia. Ya, kanan? Ya. Sakit apa? Yang kemarin mengalami sempat menurun, kemarin di 7 terus ada sudah positif Pak. Saya sudah melaporkan dari awal tidak ada yang memburuk. Pak. Ya, 1 sampai 6 tidak ada, saya sama sekali tidak mengatakan buruk. Semua kondisinya stabil, bahkan 1 sampai 6 tadi siang juga sudah saya katakan kondisinya baik ya. Pak, dengan penambahan 13 ini. Yang mana sih? Yang sini, Pak. Sini loh. Kan 3 di sini, 3 di sini kayak biasanya. Ya. Setiap kasus positif pasti kita akan melakukan tracing. Karena tadi sudah ada contohnya. Ada yang kemudian ketularan dari atasnya. Tadi kalau nggak salah saya menyebutkan bahwa 16 itu ketularan 15. Yang keluar negeri yang 15. Tadi sudah saya sebutkan 1 positif. Masih dicari. Lagi? Ya. Saya menunggu spesimen laporannya pada hari ini. Nanti saya laporkan besok saja. Ya, termasuk dengan itu nantinya. Ya. Sangat cukup. Sangat cukup, kalau kurang beli lagi. Sebelah kiri lagi. Ya. Pak, untuk lokasi perawatan mereka semua di Jakarta atau mungkin ada yang dirawat di kota-kota lain begitu untuk yang 19 orang ini. Tambahan 13 orang ini gitu. Ada yang di Jakarta, ada yang di luar Jakarta. Kamu sudah tanya tadi kan? Jangan banyak-banyak batuk nanti yang sana. Sudah. Baik, terima kasih. Selamat sore. Jadi kenanya karena dia guru dansa ya, dia berdansa dengan itu teman dekatnya itu 14 Februari. 2 hari kemudian tanggal 16 dia merasa batuk-batuk. Enggak enak lah batuk-batuk sehingga jalan ke rumah sakit. Kemudian pulang masih nggak nyaman, kalau nggak salah tanggal 26 ya. Tanggal 26 dia minta untuk dirawat aja lah, wong batuknya kok nggak hilang-hilang, ngekel aja. Dan sesek agak demam dikit. Nah kemudian dirawat tanggal 28 ditelepon sama teman dansahnya itu, teman dekatnya itu, bahwa dia di Malaysia dirawat orang Jepangnya tadi dengan corona positif, ya kan. Kemudian dia memberitahukan kepada yang merawat, tapi meskipun dia sudah dirawat sebagai orang dalam pengawasan, dia menjadi
pasien dalam pemantauan, ya toh, pasien dalam pemantauan, sehingga teman-teman dokter yang ada di rumah sakit itu dia sudah menyiapkan diri dengan segala peralatannya begitu dianggap sebagai pasien dalam pemantauan. Nah kemudian karena ditelepon oleh temannya, jadi saya meralat tadi, saya karena belum detail, saya kira dari Kementerian Kesehatan Malaysia, ternyata bukan, dari temannya itu sendiri. Kemudian dia menyampaikan informasi ke tim dokternya dan perawatnya di 29, akhirnya dilakukan pemindahan ke Rumah Sakit Sulianti Suroso. Sampai di sini tanggal 1, ya kan, tanggal 1. Tanggal 1 kita langsung lakukan cek dan sebagainya. Hasilnya tadi pagi saya diberitahu, maka trackingnya udah jalan. Waktu dia orang dalam pengawasan PDP, tracking itu sudah dilakukan, ya. Sehingga si si cewek ini bersama ibunya yang usia 64 tahun, kita dua-duanya kita cek di sini. Kalau saat ini kondisinya baik, dia kayak kita ini ya, batuk sekali-kali.